pertama dari Mas Abah Ali Munif. Beliau menyatakan bahwa mbah-mbah buyutnya berasal dari Kalimantan, Martapura. Apakah benar asal usulnya dari Gujarat, bukan Arab? Dan dari mana asal usul suku asli Banyumas? Apa perlu saya ulangi pakai atau cukup ya? Ya, sudah. Oke, kemudian yang kedua ini dari yang kedua pertanyaan dari Ki Roni Sodewo yang tadi di chat oleh Mas Wahyu ke saya. Pertanyaannya adalah perjalanan Siara Majapahit ke Gunung Katajoda atau Uluru itu apakah sudah ada bukti tertulis atau prasasti Pak Kiai? Iya. Satu lagi mungkin yang dari Pak Mahali, apa benar Probolinggo berasal dari kata Prabulingga yang berkaitan dengan Raja Majapahit? Ini ada 3 pertanyaan. Mungkin silakan kalau masih ada pertanyaan bisa di chat atau bisa raise hand atau mengangkat tangan biar bisa bertanya secara interaktif atau langsung. Ya silakan, monggo pakai di. Ya. Jadi ini yang mengaku keturunan dari Kalimantan dari etnis mana ini? Mas Abah Ali Munif asli dari Kalimantan ya, Martapura ya. Kalau pernyataannya dia mengatakan dari asli dari Kalimantan Pak Kiai. Ya, jadi begini, kalau yang berkaitan dengan orang-orang Kalimantan di Kalimantan Selatan terutama, Martapura itu kan Kalimantan Selatan. Itu seperti saya jelaskan tadi bahwa Kertanegara itu menikahkan putrinya dengan Raja Campa Jayasimawarman ketiga. Bila nanti Raja Jayasimawarman yang ke-5 itu adalah putra daripada Ratu Tapasi, artinya cucunya Kertanegara dia menjadi Raja Jayawarman 4, ke-5. Nanti setelah itu dia digantikan dengan saudaranya, ya, yaitu Jayasimawarman ke-6 yang namanya Cianan. Cianan ini pernah tinggal di Mojopahit, ya, dan kemudian diberi gelar Arya Raja Bidkara, Empu Adiraja. Ini nanti dia dibantu oleh Jayanegara untuk membawa pasukan membebaskan Campa, ibu kota Wijaya Campa, dari kekuasaan Vietnam. Ya, berhasil beliau menjadi raja di sana. Tapi keturunan beliau, ya, Tuan Jatna, punya 2 orang putra, Adiatma dan Adiatmika. Adiatmika ini cucunya Arya Raja Bidkara, Bu Adiraja, Raja Campa. Yang Bu Adiatmika inilah yang kemudian nanti ke wilayah negara Kuripan dan Sarunai, ya, itu di Kalimantan Selatan, Kerajaan Kuripan itu. Disitulah nanti dia diambil menantu oleh Raja Kuripan dan punya anak namanya Lembu Amangkurat, ya, Lambung Mangkurat. Jadi ada hubungan dengan keluarga Kertanegara yang dari keturunan Campa. Itulah Raja Lambung Mangkurat ini yang nanti akan mendirikan kerajaan Banjar. Ya. Nanti semuanya jadi orang-orang Kalimantan Selatan itu sebetulnya sudah lebih banyak keturunan dari Jawa yang membawa orang-orang dari wilayah Daha, ya,
di Kediri itu masuk ke wilayah kerajaan untuk Adiatmika dan kemudian dilanjutkan Lambung Mangkurat itu. Dan itu bahasa di Kalimantan Selatan itu banyak sekali hubungannya dengan bahasa Jawa versi Jawa, Daha versi Kediri. Di situ. Jadi misalnya kalau kita baca cerita Panji itu kalau orang melakukan pinangan terhadap seseorang, laki-laki meminang perempuan, maka dia harus membawa kekayaan yang disebut jujuran. Berapa kamu mampu membayar jujuran? Ya. Kalau tidak, gak usah kamu menikah. Itu tradisi di Kediri, tradisinya orang Daha itu bisa dilihat di cerita Panji itu. Ya. Nah itu nanti akan dibawa ke Kalimantan Selatan. Ya, jadi orang-orang dari situ. Nah itu sebabnya orang-orang wilayah Kalimantan Selatan itu hubungannya dengan Jawa itu sangat kuat. Ya. Nanti ada Pangeran Suryanata macam-macam itu nama-nama Jawa semua. Ini yang seringkali diabaikan hubungan itu. Kenapa? Raja-raja Kediri itu zaman Kediri sebelum ada Singosari, zaman Kediri kuno. Itu sebagian kerajaan Kuripan dan Carume. Yang itu sekarang di wilayah Candi Agung itu, di Kalimantan Selatan. Dan itu kalau raja-raja Kediri ada yang bergelar Sri Kraunca Dipa. Ya. Artinya dia masih punya keturunan dengan Kalimantan. Kenapa? Kraunca Dipa itu sebutan untuk Kalimantan zaman dulu. Ya. Kraunca itu sejenis apa itu? Burung pelipis atau bebek ya. Ya. Dipa itu pulau. Jadi Kalimantan dulu itu zaman Kediri disebut Kraunca Dipa, pulau bebek. Kita nggak ngerti kenapa mereka nyebut Kalimantan dengan sebutan pulau bebek. Ya, padahal di sana nggak banyak bebek. Ya, tapi mungkin setelah zaman modern kita ketahui loh bentuknya Kalimantan memang seperti bebek. Itu kan foto dari angkasa itu. Tapi zaman dulu kan belum ada. Tapi bisa tahu bahwa itu pulau bebek. Bentuknya seperti bebek. Artinya raja-raja Kediri dulu zaman kuno itu punya leluhur dari Kalimantan. Jadi sebetulnya itu berulang saja. Kalau dari Jawa kemudian jadi raja di sana, kenapa leluhurnya dulu dari Kalimantan? Jadi banyak orang-orang dari daerah lain, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan itu datang ke Jawa. Dan kemudian setelah mengalami kemapanan di Jawa, dia mengaku penduduk Jawa asli. Itu sudah zaman dulu kayak begitu itu. Ya. Itu sebabnya di Jawa tidak ada identitas etnis itu nggak ada. Ya. Kenapa? Loh, Jawa itu beragam masuk di situ. Ya, gak jelas keturunan dari siapa. Ya. Kalau kita ke timur, oh ada orang Maluku ini. Tahu bedanya orang Maluku. Di Kalimantan, oh orang-orang Dayak ini tahu kita berbeda. Tapi ketika di Jawa nggak bisa. Orang Jawa itu bisa merah kulitnya, bisa coklat, bisa hitam, bisa kuning, macam-macam, nggak ada jelas. Identitas kelompok juga tidak ada. Di Jawa itu tidak dikenal adanya mark. Tidak ada. Ya. Bahkan yang unik lagi, sebagai etnis yang paling besar ya, di Nusantara, Jawa tidak kenal. Adat istiadat itu tidak ada. Yang namanya lembaga adat, hukum adat, tidak ada. Cirinya, kenapa? Jawa itu bukan etnis. Gitu, akhirnya. Kenapa? Karena bercampur. Tidak jelas lagi.
Belum nanti orang Jawa saling klaim. Pusatnya Jawa adalah Surakarta. Kalau sudah keluar sebelah timur, wah itu wilayah Brangwetan, seberang timur. Kalau wilayah utara lagi, itu Monconegoro, luar negeri. Padahal di Jawa itu. Pusatnya adalah Negarigung, mana Surakarta. Jogja nggak mau kalah, juga Jogja adalah Negarigung, pusatnya Jawa. Gak jelas Jawa itu. Yang mana gitu. Kita orang Surabaya itu dianggap orang Brangwetan kok, orang luar negeri sebelah timur. Ya. Bahasanya juga beda. Ya. Nggak ada. Jadi nama marga itu gak dikenal di Jawa. Siapa saja bisa jadi orang Jawa. Dan orang Jawa bisa jadi suku mana saja. Kenapa? Ya, dia nggak punya beban, nggak ada marga, nggak ada apa-apa. Jadi ini yang apa, menjadi ciri dari semua etnis komunitas itu ngumpulnya di Jawa. Ya, dan Jawa ngakui semua, sudah kalian ngaku aja orang Jawa, ya dianggap Jawa. Kenapa? Asal kalian mengikuti ya, miliknya orang Jawa satu-satunya sebagai identitas. Apa? Ada pergaulan, namanya tata krama, namanya unggah-ungguh. Jadi orang Jawa itu hanya punya tata krama pergaulan saja. Dan tata krama pergaulan bukan etnis sifatnya, ya, tapi umum. Siapapun manusia, apakah dia orang kelahiran Cina sana, orang kelahiran negeri Arab atau negeri India, kalau dia hidup mengikuti tata krama, dia akan diterima orang Jawa. Sekalipun orang ini, oh ini orang Jawa asli ya, kakeknya, buyutnya orang Jawa, tapi dia hidup tidak tahu tata krama. Dia dianggap, oh bukan Jawa, orang Jawa. Kadang-kadang Kak Jawa dianggap orang gila gitu ya. Jadi di situ bukan etnis. Ya. Jadi orang Jawa itu hanya punya tata krama itu aja. Yang namanya marga, yang namanya adat istiadat, gak ada. Jadi itulah yang paling suku paling terbuka itu ya Jawa, dan kita nggak bisa mengatakan itu etnis. Kenapa? Identitasnya nggak ada. Ya. Nama marga bisa saja orang Jawa lahir dari bapaknya namanya siapa? Poniman. Nanti punya anak, oh sudah tak namakan Joni. Ya. Nanti Joni juga saya punya anak, ya, supaya keren, tak ganti nama seperti orang Batak, ya. Namanya Jos Marpaung misalnya. Boleh saja orang Jawa itu nggak ada beban mereka. Ya. Jadi ini apa yang jadi dasar antropologi orang Jawa itu adalah seperti itu. Jadi masyarakat yang paling terbuka, paling majemuk, menerima siapa saja, dan bukan etnis Jawa itu. Karena identitasnya tidak ada. Ya, kita ambil contoh kerajaan Islam, Demak. Itu orang Palembang keturunan Cina. Ya. Dia masih menggunakan Adipati Natapraja, gelarnya Senopati Jimbun Panembahan Palembang. Loh, masih ngakui kalau orang Palembang. Nanti ketika dia digantikan oleh putranya, ya, Sultan Trenggono, namanya masih Senopati Jimbun Kimas Palembang. Masih menunjukkan saya berdarah Palembang. Begitu beliau wafat, digantikan putranya. Di situ tidak ada lagi sebutan Palembang, itu tidak ada. Kenapa? Wong Jawa asli. Padahal Palembang masih ada hubungannya. Ratu Kalinyamat itu seolah-olah sudah Jawa asli. Enggak, itu keluarga dari Palembang. Tapi sudah begitu keturunannya juga mengaku kita orang Jawa asli. Ini salah satu contoh aja ya, bagaimana proses Jawaisasi itu dari suku-suku lain itu sudah masuk di situ.
itulah akhirnya kebanyakan orang Jawa itu bingung, silsilah kita itu kemana? Karena memang mereka nggak punya identitas. Gitu. Nah ini kalau dari Kalimantan itu juga kebanyakan migrasi dari Jawa. Jawa pun dulu keturunan dari negara Kuripan dan Sarunai. Karena itu pakai gelar Kraunca Dipa. Itu raja-raja Kediri zaman itu. Nah, itu ketika dari Kediri Mpu Adiatmika itu datang, ya, membentuk negara Daha di sana. Gitu. Sampai sekarang masih ada itu negara Daha. Itu pengaruh Jawa sudah mulai menguat, ya, itu sejak zaman Mojopahit itu. Dan negara Kuripan dan Sarunai itu ditaklukkan oleh Laksamana Nala. Ya. Kenapa ditaklukkan Laksamana Nala? Karena di dalam cerita Raja Kuripan dan Sarunai itu menyelingkuhi istrinya Laksamana Nala. Ngamuk Laksamana Nala. Ya seperti cerita-cerita itu. Ilias Odyssey, bagaimana Troya itu diserang oleh Athena. Kenapa? Ya, istrinya dilarikan oleh Pangeran Paris dari Troya. Perang. Zaman dulu begitu. Jadi kerajaan di Kalimantan Selatan yang namanya Kuripan dan Sarunai itu jatuh ketika diserang Laksamana Nala akibat perselingkuhan. Ya, itulah jatuh, nanti kemudian dilanjutkan oleh Mpu Adiatmika, negara Daha itu, ya, dan nanti Raja Besar Lembu Amangkurat, Lambung Mangkurat itu yang membawa orang-orang dari Daha atau Kediri itu ke wilayah sana. Saya kira itu ya hubungan antara Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan. Dan hubungan itu nanti akan lama, ya, sampai termasuk ketika akhir Majapahit, itu wilayah Kalimantan Selatan itu termasuk daerah Sukadana macam-macam itu bawaan Keraton Surabaya. Ya. Jadi Kasunan Ampel menjadi Bupati Surabaya itu wilayah Sukadana itu masih masuk wilayah Ampel. Ya, itu ceritanya seperti itu. Jadi saya kira nggak ada hubungan dengan apa Gujarat ya, dan sebagainya, nggak ada. Ya. Kenapa? Zaman kuno itu yang namanya orang asing itu kasta kedudukannya paling rendah. Ya. Jadi ada 7 lapisan golongan warna atau kasta. Itu orang asing itu golongan ke-6. Golongan kilalan, golongan meleca. Mereka nggak dapat tempat di sini. Ya. Itu sebabnya kalau kita melacak sejarah zaman dulu, yang namanya Mahaacarya, guru besar di Sriwijaya yang namanya Dharma Kirti, gurunya orang-orang India, gurunya orang-orang Tibet, orang-orang dari Cina, dari mana-mana itu belajar ke Dharma Kirti. Ya. Pribumi, bukan orang asing. Kenapa? Loh, sepanjang sejarah sekalipun namanya ini raja ini Aswawarman, punya anak nanti Mulawarman. Aswawarman ini putranya siapa? Putranya Kudungga, orang Dayak itu. Jadi Aswawarman itu ya orang penduduk pribumi, bukan orang India. Namanya aja India, tapi pribumi. Mulawarman juga pribumi. Begitu juga raja-raja zaman dulu sama pribumi. Ya, tak mungkin orang asing itu bisa jadi penguasa di Nusantara, nggak mungkin. Ya, itu fakta. Ya, nanti kita bisa melihat semua catatan itu ada di situ. Ya, bahwa para kilalan atau orang-orang asing, orang dari negara lain itu masuk golongan kilalan atau meleca, yaitu kasta ke-6. Ya, di situ. Di mana kasta ke-6 itu disebut kilalan atau pelayan. Dia hanya boleh bekerja di Nusantara ini sebagai pelayan. Tidak boleh jadi majikan, tidak boleh. Itu aturan. Ya, aturan dari sistem kependudukan di Nusantara yang diterapkan sejak zaman Sriwijaya sampai zaman Majapahit. Ya. Bahkan aturan itu juga diberlakukan sampai sekarang. Ya. Di mana? Ya di 2 kerajaan.
ya, di Brunei dan Malaysia. Ya. Di Brunei dan Malaysia itu ada aturan tidak tertulis, semua pelayan harus bangsa asing, penggilalan. Tidak boleh ya, pribumi Brunei jadi pelayan. Nggak boleh, harus orang asing. Nah, susahnya orang asing itu kita orang Indonesia ya, bekerja jadi pelayan, ya, jadi sopir, jadi kulisan. Apa? Itu aturan kekuasaan di Nusantara modelnya seperti itu. Nanti di dalam prasasti-prasasti kita akan nemukan itu. Oh, ini ada namanya juru Cina. Artinya apa? Dia kepala pemimpin masyarakat Cina. Juru Khmer itu pemimpin masyarakat Khmer. Juru Pegu, oh ini berarti pemimpin masyarakat Burma. Ya. Di mana masyarakat yang disebut ya, di bawah kekuasaan juru, ya, juru Cina, itu adalah kepala orang yang bekerja sebagai pelayan. Ya, juru keling, wah ini orang-orang India keling ini. Nanti menjadi pelayan di sini. Ya, jadi dulu itu tertib sekali. Tidak mungkin orang asing bisa jadi penguasa di Nusantara. Pasti orang Nusantara sendiri. Ya, nah disitulah. Ya. Itu sebabnya Mojopahit itu juga memberikan kewenangan terhadap wilayah-wilayah untuk tumbuh dengan tradisi mereka, budaya mereka. Tidak boleh diganggu. Silakan kalian, kalau punya agama, silakan. Kalau punya tradisi, silakan tradisi. Jangan kalian menjadi orang Mojopahit, enggak. Kalian punya sendiri. Itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, kita sebetulnya satu keturunan. Ya, itu kesadaran orang-orang zaman dulu. Nah ini yang tidak kita pahami ini. Ya, terutama ketika kita mengikuti pandangan-pandangan dari schooling system, dari pendidikan sekolah. Itu diformat oleh kolonial memang untuk yang melemahkan kita, DVD, itu kita dipecah-pecah gitu. Padahal sebetulnya enggak ada hubungan satu dengan yang lain.